Saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah atau Dzulhijjah. Dan setelah Dzulhijjah atau Dzulhijjah kita akan masuk bulan Muharram. Bulan mulia namanya bulan Muharram. Disebutkan dalam Al-Qur'an inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Allah itu mempunyai bulan 12 bulan. 12 bulan. Jadi yauma khalaqas samawati wal ardh, mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, ada matahari, ada bumi, ada perputaran bumi, lalu ada siang dan malam. Maka terjadilah perputaran detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Dan dalam satu tahun ada 12 bulan itu. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Maknanya bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan. Jadi kalimat haram artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, masjid yang mulia. Tidak boleh kita membuat keonaran di situ. Tidak boleh kita nodai. Baik. Dan di antara 4 bulan ini adalah bulan Muharram. Jadi kalau 4 bulan ini adalah Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian 1 Rajab. 4 bulan mulia. Dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan Rasulullah. Dan kita pun wajib memuliakan. Maka di bulan 4 ini tidak boleh ada peperangan, pertumpahan darah di Mekah sana, tidak boleh. Dan orang Arab menghargai bulan haram sebelum datangnya Islam. Nah, di antara bulan haram namanya ada Muharram. Muharram adalah sebentar lagi. 10 hari atau berapa belas hari lagi kita masuk bulan Muharram. Nah, mari kita menjadi orang yang beruntung di bulan Muharram. Sekarang kita persiapkan ilmunya memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram adalah tahun baru kita, tahun baru Hijriah. Dan di bulan Muharram itu ada amalan yang luar biasa, yang hendaknya kita semua peduli. Kita masuk dari sini dulu. Amalan, mohon diingat, jika di bulan haji 10 awal Dzulhijjah kita sibuk dengan beribadah, melakukan amalan-amalan, maka sekarang kita masuk bulan Muharram juga hendaknya meningkatkan lagi ibadah, sehingga hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis sahih tentang Muharram, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Nabi bersabda, Nabi menyebutkan sesungguhnya puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan disepakati adalah puasa yang paling bagus, tidak ada khilaf dalam hal ini. Kata baginda Nabi, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini semuanya adalah bulan untuk kita berpuasa. Dan dihimbau untuk kita bisa berpuasa di bulan Muharram. Mulai tanggal 1 sampai selesai. Nabi menyebutkan afdhalus siyam, paling bagusnya puasa setelah bulan Ramadan. Dan di antara bulan Muharram itu ada yang hari istimewa sekali, yaitu Ashir, hari yang ke-10 atau Ashura. Hari Ashura. Dikisahkan tentang Ashura ini Rasulullah datang. Jadi Ashura ini ada riwayat bagi Nabi Muhammad sebelum datang kewajiban puasa Ramadan itu, Nabi Muhammad sudah berkewajiban berpuasa itu bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Ashura, tanggal 10 Muharram. Sebagian mengatakan seperti itu. Yang jelas itu kisahnya dalam hadis sahih, Nabi di Madinah menemukan orang Yahudi pada berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Berpuasa tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Nabi Muhammad bertanya, kenapa mereka berpuasa tanggal 10 bulan Muharram? Dijawab bahwasanya hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Maka mereka berpuasa hari ini karena berterima kasih kepada Allah atas karunia penyelamatan mereka untuk mereka dari Allah. Bersyukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di 10 Muharram. Jawab baginda Nabi, nahnu aula bi Musa minhum. Kalau begitu kasusnya mensyukuri keselamatan Musa, Musa juga Nabi kita. Kita harus akui Nabi. Maka aku lebih berhak untuk mensyukuri itu. Maka Nabi memerintahkan fa'amarahum bisyamih. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa di 10 Muharram. Baik.
Sahabat Nabi di saat disuruh berpuasa di bulan Muharram, lihat, ngerti ini perintah Nabi adalah sunnah dan bagus, istimewa. Tapi tiba-tiba sahabat Nabi merasa tidak nyaman. Bukan tidak terima dengan perintah Nabi, agar tapi iman mereka lah yang menjadikan tidak nyaman, yaitu apa? Mereka berkata, ya Rasulullah, ini yang akan jadikan poin yang akan kita angkat saat ini. Harus kita sadar diri kita tentang permasalahan ini. Apa itu? Sahabat Nabi waktu itu di saat disuruh puasa di 10 Muharram berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, kan ini harinya orang Yahudi, hari yang diagungkan orang Yahudi, kok kita suruh puasa, kok sama ya Rasulullah? Aslinya kok niru-niru kita ini. Lihat iman. Karena Nabi pernah memerintahkan jangan sampai kau mudah ikut-ikutan dengan budaya orang di luar Islam sana. Dan diamalkan oleh mereka, dirasakan dan diyakini oleh orang-orang sahabat Nabi, orang Islam pada saat itu, oleh para sahabat Nabi. Diyakini. Makanya di saat disuruh berpuasa sama persis dengan puasanya orang Yahudi, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Ini iman. Makanya diperintahkan Nabi saja masih bertanya karena ada kemiripan dengan orang Yahudi. Sehingga dalam riwayat lain Nabi mengingatkan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jangan sekali-kali hidupmu niru-niru. Kamu punya budaya sendiri, kamu punya cara makan sendiri, kamu punya cara jalan sendiri, kamu punya cara berkeluarga sendiri. Itu caranya baginda Nabi SAW. Cara berpakaian sendiri. Jangan ikut-ikutan dengan orang di luar sana. Jangan menyerupai mereka. Cara perilaku, budaya dan seterusnya. Ini pendidikan dari baginda Nabi dan dirasakan oleh sahabat Nabi, sehingga sahabat Nabi di saat disuruh berpuasa tanggal 10 Muharram ada pertanyaan. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Masa kita harus ikut-ikutan? Lalu baginda Nabi berkata, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Wahai sahabatku, benar apa yang kau katakan. Dan hendaknya kita harus berbeda dengan orang Yahudi. 10 Muharram adalah sunnah untuk kita puasa. Tapi untuk mendapatkan kesunahan lain lagi, yuk berbeda dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi hanya puasa tanggal 10, ditambah tanggal 9. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa di tanggal 9. Dan baginda Nabi sudah diangkat oleh Allah, sudah wafat sebelum tahun depan. La in baqitu ila qabil la asubannat tasiyah. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku juga akan puasa tanggal 9. Maka disimpulkan oleh para ulama, sunnah bulan Muharram untuk puasa semuanya. Tapi puncaknya adalah tanggal 10 Muharram. Untuk mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, tanggal 9. Jadi 10 Muharram adalah sunnah. Ditambah 9 sunnah di atas sunnah. Ditambah dengan hari yang lain sunnah di atas sunnah di atas sunnah. Adapun puasa Muharram sendiri tanggal 10, Nabi bersabda, ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal madiyata. Aku mengharap kepada Allah dengan puasa di tanggal 10 Muharram Allah akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita amalkan berpuasa di bulan Muharram tanggal 9 khusus, tanggal 10 khususnya, dan ditambah dengan tanggal 9. Baik, berbicara tentang masalah berbeda dengan orang Yahudi. Dalam perilaku, termasuk dalam hal misalnya, kalau kita bicara tentang bulan Muharram adalah bulannya Nabi Muhammad, bulannya umat Nabi Muhammad. Yang mengukuhkan tahun 1 Hijriah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita cerita kembali kepada sejarah bagaimana ditetapkan tanggal Hijriah itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ceritanya Sayyidina Umar itu adalah tidak nyaman, begitu juga sahabat Nabi, kalau tanggalannya itu sama dengan orang-orang kafir. Kok tanggalan kita sama sih? Maka Sayyidina Umar berijtihad dengan para sahabat Nabi untuk membuat penanggalan sendiri, khusus umat Islam agar berbeda dengan yang lainnya. Maka waktu itu bermusyawarah, akankah kita mulai tahun baru itu di bulan Maulid, bulan hijrahnya Nabi Muhammad, atau bulan Ramadan,
atau bulan haji atau bulan apa. Akhirnya bersepakat mereka untuk memulai tahun Hijriah. Penghitungan bulan Hijriah dan tahun Hijriah adalah di zaman Khalifah Umar dan dimulai di bulan Muharram. Alasan mereka memilih bulan Muharram adalah karena waktu itu orang masih berkumpul melaksanakan ibadah haji. Waktu musyawarah menetapkan tanggal 1 tahun 1 Hijriah, orang masih berada di Mekah semuanya. Sehingga akan diberi informasi, suruh informasikan ke manusia, ke umat sepenjuru dunia, bahwasanya sekarang kita sudah punya tahun yang sendiri, tidak usah bergabung dengan umat yang lainnya. Jadi dalam irama kecemburuan, maka apa yang sudah dibangun oleh para ulama terdahulu hendaknya kita abadikan dong. Gunakan tahun hijriahmu. Mau dites. Anak ibu yang pertama lahir tahun berapa? Tanggal berapa kira-kira? 7 Januari atau 6 Rabiul Awal? Ini problem kalau sampai nggak tahu kelahiran anaknya bulan Arab, ini bermasalah ini. Bulan Hijriah. Dengan bulan Hijriah inilah sangkut pautnya hukum. Nggak usah anaknya adalah tahunnya sendiri. Kalau tahunnya sendiri yang salah bapak kita kan? Ibu kita yang salah. Tahun anak-anakmu. Kelahiran anakmu. Tanggal berapa anakmu lahir? Dengan tahun Hijriah inilah sangkut pautnya hukum masalah tamyiz, usia balik, bulan puasa nggak ada, puasa bulan Januari ada, adanya bulan Ramadan. Maka hukum Islam sangkut pautnya dengan bulan Hijriah. Cuman permasalahannya pergeseran. Yaitu kita sudah mulai mengikuti tanpa kita sadari. Ngikuti urusan penanggalan pun ngikuti mereka. Kalau kita pakai bulan Januari Februari bukan terlarang, itu urusan hitungan saja. Tapi saat kita melupakan bulan Hijriah ini menjadi masalah. Kami tidak akan ngetes Bapak Ibu, saya mengetes anak-anaknya saja. Masih hafal enggak? Bulan Arab. Kalau belum, kalau tidak, yang salah ibunya. Ibunya ada di sini. Bapaknya ada di sini. Tradisi kakek moyang kita, mbah-mbah kita, begitu cerdasnya mereka waktu mendidik anak-anaknya. Biarpun mereka ada penanggalan tahun Jawa, tahun Saka, tahun apa ini, tahun apa ini tidak tahu. Tapi mereka tetap mempertahankan Islam itu biarpun sudah diterjemahkan dengan bahasa lokal. Saya sebelum bisa menghafal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, dan seterusnya. Sebelum menghafal itu kita sudah dihafalkan di kampung, di masyarakat kita adalah dengan istilah penanggalan hitungan Jawa. Masih ingat Bu? Suro. Suro itu Muharram. Yang Jawa, yang Sunda itu ada kurang lebihnya sedikit. Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah kalau Sya'ban, Puasa, Ramadan ya, Sawal, Selo, besar, balik lagi Suro. Tapi ini ada nilai, ada muatan agama, nilai keagamaan di dalamnya. Tapi kita tuh perlahan sudah tergeser, terjajah. Dari sisi ini saja. Urusan tanggalan sudah kalah kita. Tahun baru juga kalah, lihat. Bagaimana tidak kalah? Coba ibu kalau pergi ke Hong Kong atau ke Amerika sana, atau ke Roma sana, nggak ada orang Roma tuh merayakan tahun 1 Hijriah. Hanya orang Indonesia yang kaum musliminnya banyak aja yang merayakan tahun baru Masehi 1 Januari. Paham atau tidak ibu? Di luar sana tidak ada orang yang hiruk pikuk untuk merayakan tahun baru orang lain. Semua orang Cina dengan Imleknya. Hak mereka, kita tidak boleh mengganggu. Tapi kita ini hebat, semuanya dirayakan. Top kita ini, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Problem. Yang jadi masalah lagi punya problem, nggak merasa punya problem, ini punya repot lagi. Baik, malam ini kita akan membuat perubahan perlahan. Karena apa? Banyak hal yang harus kita antisipasi dari jauh-jauh. Tahun baru Masehi anak kita hendaknya sudah tidak ikut-ikutan. Belum lagi setelah tahun baru Masehi nanti sebelumnya ada Natal. Kalau orang Nasrani mengatakan merayakan Natalan, silakan, hak mereka itu. Kita tidak boleh melarang umat Islam.
Kemudian setelah itu Februarinya ada Valentine, lihat. Ini kan budaya, lihat. Yang sudah tahun baruan Masehi biasanya juga Valentinan setelah itu. Umat Nabi Muhammad, anaknya Pak Haji dan Ustadz. Mohon maaf ini. Ini adalah kita ingin membangun budaya yang kita kembalikan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang ini sudah bisa kita mengatur. Maksudnya ini tahun baru Masehi kapan sih kira-kira? Jadi sekarang sudah kita membuat jadwal seolah-olah tanpa disengaja begitu. Nak, nanti kalau pas tahun ini, tanggal ini kita ngadain acara begini, nyembelih kambing kek, rumah nenek, rumah apa, pokoknya kan libur pasti. Masa tahun baru Masehi nggak ada libur? Kita akan buat makanan yang enak deh di rumah mbah sana. Sebelum punya janji sama kawan-kawannya itu, kalau sudah janji sama kawan-kawannya berantem sama ibunya itu kalau dilarang. Makanya jauh-jauh hari kita menjadi orang cerdas deh. Apalagi Valentine-nya, waduh kacau. Jauh-jauh hari sudah. Kita antisipasi dengan membuat jadwal yang indah dengan mereka. Kita sadarkan adalah hari kasih sayang kita adalah hari bersama Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, kasih sayang sedunia, bukan ikut-ikutan. Artinya kita harus membuat sesuatu, berkorban untuk anak kita demi menjaga anak kita agar tidak ikut budaya mereka, budaya yang tidak baik. Jangan sampai kita jangan kita termasuk yang disebutkan oleh baginda Nabi, la tattabi'unna sanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta la dakhala bi hujri dabbin lattaba'tumuh. Nabi pernah mengisyaratkan, awas ada di antara kalian nanti ada model-model orang yang setiap saat ngikuti sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal ngikuti cara hidupnya orang di luar Islam. Sejengkal-sejengkal, satu dirak demi dirak, maksudnya sedikit demi sedikit, sampai begitu beonya ngikutnya, nggak punya pendirian tuh manusia yang ngaku umat Nabi Muhammad itu, sampai kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, saya akan diikuti. Tahu lubang biawak? Lubang biawak lubangnya yang kelok-kelok, masih diikuti. Artinya apa? Nggak pernah mikir, pokoknya ngikut. Inilah umat lemah. Dan Anda adalah orang kuat. Pengikut baginda Nabi Muhammad SAW harus kuat, gak boleh ikut-ikutan. Kalau misalnya ada orang di luar Islam, dia punya kegiatan tentang hari rayanya, ingat, Islam tidak boleh mengganggu. Kita punya urusan dengan rumah tangga kita. Bukan berarti kalau kita ngomong begini, saya nggak punya toleransi. Wong itu ngurusi rumah tangga saya kok toleransi. Ini rumah tangga saya umat Islam. Kalau ada seorang Nasrani yang dengar suara ini, Anda besarkan urusan Natalanmu, itu urusanmu. Saya punya hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Saya punya perayaan Maulid Nabi. Saya punya kegiatan-kegiatan yang lain, tahun baru Hijriah. Saya pengen menekan anak saya setiap bulan harus ada pengenalan kepada syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini rumah tangga kita. Nggak ada hubungannya ini dengan masalah toleransi, nggak ada. Karena ini ngurusi rumah tangga kita. Seperti hanya mereka punya larangan, kita juga punya larangan. Tapi kita harus pedulikan anak-anak kita. Ini lihat, bulan Muharram itu ternyata adalah bulan bagaimana kita untuk hijrah juga. Namanya bulan Hijriah. Hijrah dari budaya-budaya, dari penetapan tahun baru Hijriah. Waktu itu adalah juga untuk mengikuti penanggalan orang di luar Islam. Maka harus kita kembangkan sampai saat ini, meninggalkan budaya-budaya di luar Islam. Bermacam-macam. Hendaknya cara makan kita sudah mengikuti cara makannya baginda Nabi SAW. Cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara. Semakin kenallah engkau dengan Rasulullah, maka engkau akan mudah untuk mengikuti Rasulullah. Nah, ini yang harus kita biasakan di anak-anak kita. Urusan makan saja Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak tahu berlembar-lembar, gak habis-habis. Makan tok. Kelihatannya tahu. Kalau bab sholat kan repot, makan kan semuanya doyan. Diperpanjang biar mulailah mengikuti Rasulullah, mulai dari cara makan dan minum dulu deh, yang enteng, yang gampang. Kalau sampai makan minumnya enggak bisa ngikut Rasulullah, yang berat apalagi yang ringan, yang enak saja nggak bisa. Sebuah contoh, Nabi Muhammad biasakan kalau minum adalah dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kiri. Pastikan Anda sudah kenal Rasulullah. Pastikan Anda tidak pernah makan kecuali dengan tangan kanan, kecuali tangan kita sakit. Yang mudah, pastikan Anda minum dengan tangan kanan. Dan upayakan dalam keadaan Anda bisa ngambil posisi duduk yang terhormat.
Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Mulailah dari yang itu deh, yang indah-indah. Pulang ke rumah mengucapkan salam, ada orang atau tidak ada orang, salam kan indah. Assalamualaikum. Nggak tahu ngomong apa, nanti nyanyi lagu apa, masuk rumah. Tahu anaknya datang, tidak pernah peduli kalau dia tidak salam. Itu ini problem di ibunya sama bapaknya. Membiasakan rumah kita rumah indah, rumah Rasulullah. Membiasakan budaya. Sama bapaknya, cos pak, woi ajib. Assalamualaikum abah, selesai. Cos ya, like apa itu? Ini ada. Itu kan gara-gara nonton sinetron itu. Kita perlu membiasakan dengan Rasulullah. Baik. Nah, kemudian banyak kalau kita membahas tentang Muharram ini luar biasa. Kemudian juga di Muharram ini tambahannya. Insyaallah puasa ya. Tanggal 10 Muharram puasa. Asyura ditambah tanggal 9-nya. Untung-untung sebelumnya. Dan ingat, bagi yang punya utang segera beresin utangmu. Niatnya bayar utang saja. Kalau Anda bayar utang, Anda paskan di tanggal 10, maka ketahuilah utangmu kebayar. Plus Allah ngasih bonus pahala sunnah. Asalkan niatnya tetap niat fardu saja. Tapi kalau Anda niat sunnah nggak dapat fardu, bayar sunnah saja. Maka dihimbau untuk mendahulukan membayar fardunya dulu, kewajiban dulu. Dan Anda tidak akan kehilangan pahala sunnah. Nggak usah berkecil hati. Sudah faham. Kita juga tahu kalau ibu punya banyak utang, itu sudah ngerti semuanya. Akan tapi mohon diselesaikan dengan cepat, supaya nanti tidak buru-buru di saat menjelang masuk bulan Sya'ban. Baik, kemudian ada kebiasaan. Saya tambahkan kebiasaan di bulan Muharram ini adalah kebiasaan membuka hati dengan orang-orang lemah, seperti yatim, piatu, dan fakir miskin. Biarpun tidak ada keterangan yang khusus bahwasanya bulan Muharram bulannya anak yatim, nggak ada. Sepengetahuan saya. Sebab kalau nyantuni anak yatim di bulan Muharram itu adalah baik, tapi ada tidak baiknya juga. Nyantuni di bulan Muharram saja, selebihnya suruh puasa anak yatim. Problem. Tidak begitu, menyantuni setiap hari. Karena anak yatim itu sama dengan Anda, makannya 3 kali sehari, bukan setahun sekali. Itu bukan anak robot itu. Nyantuni itu halal Muharram saja. Baji santunan yatim piatu, ya sudah saya siapkan nanti bulan Muharram 4 bulan lagi. Dan budaya menyantuni bukan sekali ngasih begitu. Nyantuni yang sesungguhnya adalah ana wa kafirul yatimi kahatani, penjamin kehidupan anak yatim. Menjamin kehidupan anak yatim setiap hari, karena dia makan setiap hari. Termasuk urusan pendidikannya yang harus Anda perhatikan. Malam ini kita akan hidupkan hati kita bersama anak yatim dan fakir miskin. Hati-hati. Jangan ada yang berbuat zalim kepada anak yatim, waspada. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita yang berbuat zalim kepada anak yatim. Ketahuilah bahwa jika ada orang berbuat zalim kepada anak yatim, ini haram, dosa gede. Dan ketahuilah Allah sangat mudah untuk meyatimkan anak-anak kita saat ini juga. Allah bisa menjadikan anak kita yatim di esok hari. Dan ketahuilah, anak yatim perlu dikasih sayangi. Ada semacam keyakinan, percayaan masyarakat kalau anak yatim itu bandel, ya. Anak yatim bandel, wah nakal. Wah, gimana tidak nakal? Bapaknya meninggal, ibunya sibuk kerja, Anda tidak ngurusi dia, ya pasti nakal hasilnya. Ya begitulah hasilnya. Anda sibuk ngurusi anak sendiri, egois, pengen anaknya jadi kayak Fir'aun begitu. Paling enggak. Nabi mengajari, hidupkan hatimu untuk nyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Bahkan jika dirimu ingin sukses di dalam mendidik anak-anakmu, carilah pertolongan Allah. Bukan pertolongan bimbel. Bimbel hanya pertolongan tapi zahir itu, tapi pertolongan yang paling dasar dari Allah. Bukan komputer, fasilitas, laptop, bukan itu. Itu hanya sifatnya membantu, tapi pertolongan yang sesungguhnya dari Allah.
Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Ingat janji dari Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba asalkan hamba itu nolong orang lain. Jadi kalau Anda sibuk ngurusi anak yatim, anak fakir, Allah yang ngurusi anakmu. Bantuan dari Allah langsung. Maka jangan sampai Anda punya program rusak anaknya orang. Jangan sampai Anda punya program bisnis yang rusak anaknya orang, bikin gak ngaji, jauh dari Allah. Biarpun anak Anda masukkan tempat belajar sama malaikat, tetap saja nanti gak benar itu. Waspada, jangan sampai Anda punya program atau usaha kerjaan yang merusak anaknya orang. Akan tapi hendaknya Anda semuanya punya kiat, usaha, upaya dalam segalanya adalah bagaimana membangun anaknya orang. Kalau Anda mendidik anaknya orang, maka Allah yang akan mendidik anakmu. Kalau engkau menolong anaknya orang lain, maka Allah akan menolong anakmu. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Dan kalau ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah, maka kami gerak, kami ingin menggerakkan semuanya yang mendengar untuk membuat satu amal nyata. Misalnya ibu bapak punya anak 2. Biar sukses, oke lah Anda ngundang tukang ustadz yang ngajak bimbingan belajarnya. Oke, itu wajar, ilmu zahir harus. Tapi batin harus Anda ambil. Anda kalau punya anak 2, ambil juga anak fakir atau anak yatim 2. Anda biayai. Seperti Anda biayai anak Anda. Seperti Anda biayai anak Anda. Maka ketahuilah Allah akan mempermudah urusan anak Anda. Terkatrol anak Anda lebih cepat daripada Anda undangkan 10 guru atau 16 bodyguard untuk menjaganya. Yang menjaga adalah Allah. Kalau sudah kita sibuk ngurusi anaknya orang lain, khususnya anak-anak yang lemah, anak orang fakir, yatim, ana indal munkasirati qulubuhum, Allah bersama mereka. Allah yang ngurusi mereka, maka Allah akan ngurusi. Ayo kita sadar makna ini. Jangan hanya peduli ngurusi anaknya sendiri. Waduh, urus anaknya lengkap sampai laptopnya double. Apalagi sampai habis sekolah suruh kursus, habis kursus undang guru, sampai anaknya stres. Pertolongan yang dahsyat adalah Anda peduli dengan anaknya orang, maka Allah akan menolong anak Anda. Dan amalkan ini. Amalkan ini, Masya Allah. Hidup hati Anda dengan ini semuanya, semakin lembut hati Anda memberikan bantuan kepada mereka. Tapi ingat, bantuan terpenting untuk mereka adalah mengenalkan kepada Allah. Jadi bisa saja begini programnya. Kalau Anda mengambil anak yatim atau anak fakir ke rumah Anda, belum tentu menjadi baik. Karena mungkin lawan jenis dengan anak Anda. Anak Anda perempuan, dia laki-laki, bisa bermasalah. Atau rumah kita tidak sehat untuk anak yang berkembang tumbuh di usia-usia seperti itu. Karena rumah kita belum rumah terdidik. Kita baru hijrah misalnya. Televisi bebas, segala macam bebas, anak kita rusak di rumah kita. Akan tapi cara yang indah adalah Anda ambil satu anak yatim atau anak fakir yang sangat butuh bantuan. Anak yatim Anda ambil, Anda kirim ke tempat mulia. Anda pondokkan. Misalnya di pondok itu berapa biaya? 600.000, saya biayai 600.000. Di mana tempatnya? Misalnya di Bangil sana. Atau di mana? Tempat kita mondok dulu misalnya. Anda kirim 600.000, padahal biaya anak kita lebih dari itu. Uang sekolahnya anak kita saja sampai ratusan ribu, jutaan. Masa 600.000 berat banget? Rindu pertolongan Allah atau tidak? 600.000 kita biayai. Baik, satu orang kita ambil. Kalau keberatan ya berdua deh, 2 orang ngambil 1 orang untuk sekolahkan. 300.000. Lumayan. Setiap bulan dikirimi, kita komunikasi dengan kawan kita. Yuk kita ngangkat 1 orang yuk. Ngangkat anak untuk kita didik untuk menjadi ulama. 600.000, 300 kita kirimi. Masih keberatan 300.000, ya sudahlah 1 anak 6 orang deh, 100.000 per bulan. Nggak mampu 100, pelit banget dirimu tuh. 100.000 nggak bisa. Untuk mengangkat anak kita sendiri. Dan ketahuilah, kekuatan dahsyat Allah akan kirim kepada anak-anak kita. Anak kita mudah belajar. Mungkin anak kita tidak terlalu cerdas, tapi perjalanannya akan lancar. Sukses itu adalah bukan cerdas. Belum tentu orang cerdas sukses kan, Pak.
Belum tentu orang cerdas sukses. Sukses itu nanti final, Allah yang maha tahu. Karena kita membantu anaknya orang, Allah akan beri kesuksesan di anak kita. Sukses itu utama adalah di akhirat nanti. Dan juga setelah Anda sadar mendidik anak-anak yatim khususnya, dan orang fakir, tolong jangan tertipu. Anda harus pertama dan paling utama mengenalkan mereka kepada Allah. Boleh Anda merawat anak yatim orang fakir itu Anda masukkan fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, tapi ingat setelah mereka belajar ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu akidah. Jangan salah. Jangan latah. Jangan Anda membantu kegiatan sosial tapi tidak mengenalkan kepada Allah. Kata Imam Ghazali ini termasuk mengkongsi dalam kejahatan. Kalau kita guru saja, kalau didik santri belum dididik akhlaknya, maka dengan ilmunya santri berbuat jahat, ustaznya ada berdosa. Kalau Anda menyalahkan seorang anak fakir atau anak yatim, sekolah yang tidak kenal Allah, biarpun dia jadi seorang dokter yang hebat, lalu karena dia tidak kenal Allah, dikit-dikit buat resep bohongan, maka Anda dapat dosa, biarpun Anda setiap hari umroh, ditumbangi dosa terus. Karena dia semakin berbuat jahat karena Anda yang membekali. Atau dia menjadi seorang pejabat culas, Anda yang menyekolahkan tinggi-tinggi. Kalau dia bodoh dari dulu, bodoh tidak Anda sekolahkan, maka dia paling nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi gara-gara Anda biayai, Anda sekolahkan, menjadi jahat. Dahsyat. Maka paling utama dan pertama adalah Anda kenalkan kepada Allah. Anda punya harga tawar. Saya membiayaimu, tapi syaratnya kamu harus begini. Ini harus kami ingatkan, sebab banyak orang latah kegiatan sosial. Dan ini juga koreksi, kalau ternyata dirimu tidak menghantarkan mereka kepada Allah, diduga apa yang engkau lakukan tidak tulus karena Allah. Oh, hanya pengen disanjung manusia telah menyantuni berapa anak yatim, Masya Allah. Pak Haji Fulan punya anak yatim banyak, oh iya, Masya Allah. Tapi gak ada kenal Allah, mau kemana? Baik, inilah yang harus kita hadirkan. Anak yatim, cari. Nanti ada yang mencari anak yatim, dikumpulin, data dulu. Kalau sudah ketemu nanti ada yang bagian membiayai, Masya Allah. Kayaknya ada harus tim ini. Kemudian setelah ketemu anaknya nanti ada yang ngerayu. Kalau ngerayu sendiri kadang-kadang nggak mempan. Mungkin rombongan anak-anak orang-orang yang Masya Allah ngomongnya lembut ini datang kepada orang tuanya. Assalamualaikum ibu, baik. Umur berapa nih anak? 7 tahun, 6 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ibu, gimana ibu? Kalau anak ibu nanti kita, misalnya ibu pengen enggak kalau nanti hidupnya enak di surga atau gini baik, anaknya soleh-soleh. Aduh pengen banget, pengen baik. Baik. Ibu gimana ibu? Kalau anak ibu izinkan, saya akan sekolahkan anak-anak ibu. Yang datang 6 orang pasti ke bawah dia. Oh iya. Kita bawa, kita kirim ke pondok-pondok. Coba kita punya program seperti itu. Kemudian yang jelas, jangan sampai Anda cuek bebek di saat melihat tetangga karena kefakirannya, karena keyatimannya tidak bisa sekolah. Lalu Anda tenang-tenang menyekolahkan anak Anda dengan biaya berlebihan, khawatir ada kemunafikan di dalam diri Anda. Hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita untuk menyantuni fakir miskin. Khususnya anak-anak yatim. Kemudian selanjutnya adalah bagi siapapun yang ngurusi anak yatim, pahalamu gede banget kalau dirimu benar di dalam mengurusi anak yatim. Tapi kalau tidak, neraka. Innama ya'kuluna fi butunihim naro, ngambil duitnya anak yatim. Panti asuhan, bersyukur kalau Anda bisa ngurusi panti asuhan dan benar dalam pengurusannya, istimewa Anda. Tapi kalau menyelewengkan dana panti asuhan, neraka yang dimakan. Wah, dosa paling gede. Hati-hati, anak yatim itu bikin ternyuh orang loh ya. Dapat bantuan anak yatimnya tetap nyungsep makannya kerupuk. Bosnya sang ustadz ini makannya Masya Allah setiap hari sate, milih kambing, buat beli mobil, naudzubillah. Wow, fitnah besar. Sehingga dihimbau yang ngurusi anak yatim hendaknya orang yang sudah kaya, nggak butuh dengan duitnya anak yatim. Tapi kalau seandainya fakir, boleh makan bersama anak yatim karena fakir. Anda ngurusi anak yatim lalu Anda fakir,
maka Anda boleh makan bersama mereka, tapi makannya yang benar, normal. Kalau dia pakai kerupuk, Anda pakai kerupuk. Kalau dia pakai ceker, Anda pakai ceker. Nggak boleh lebih, dia ceker, Anda paha ayam. Nggak benar. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang kaya ngurusi anak yatim, hendaknya ista'fif, jangan ngambil. Man kana fakiran, kalau fakir, falyakul bil ma'ruf. Kalau makan yang wajar, hati-hati. Memang harus pakai ancaman agar selamat, kan begitu, kadang begitu. Kalau memang Anda ngurusi anak yatim, kami berharap Anda adalah bersama Rasulullah. Kalau Anda ngurusi anak yatim, Anda bersama Rasulullah. Tapi ingat, dengar yang barusan kami sampaikan, hati-hati dengan harta anak yatim. Jangan asal comot, asal comot, asal comot. Proposal sebar sana kemari, dapat duit, tentunya buat anting sang istri. Naudzubillah, innalillah. Problem besar. Buat gaun, buat jilbab, dia pun buat kerudung, buat mukena, nggak bener. Tidak boleh digunakan dana anak yatim untuk yang lainnya. Suatu ketika lihat, maka kami selalu menyampaikan, ilmu tidak harus diambil dari orang alim, tapi kadang dikirim oleh Allah melalui orang yang sangat sederhana. Pernah suatu ketika kami ada acara besar begitu, santunan anak yatim. Biasa setelah habis pengajian kami buka tanya jawab. Setelah itu ada seorang ibu yang bertanya, Buya, bagaimana hukumnya menggunakan dana santunan anak yatim untuk nyewa dekor ini? Waduh, kaget saya. Dekor. Langsung ini peringatan bahasa langsung. Hukumnya adalah haram dan panitia harus mengganti. Anak yatim nggak makan dekor, nggak makan drum band. Hati-hati. Kalau ada orang nyumbang dekor, silakan. Nyumbang drum band untuk meriahkan suasana santunan anak yatim, oke. Tapi kalau dana anak yatim sudah jadi duit, disewakan drum band, anak yatim nggak doyan drum band. Ini kadang-kadang Ustadz gampang ngatur duitnya anak yatim, duitnya sendiri simpen dalam-dalam, nggak bisa. Urusan anak yatim hati-hati. Lalu panitia pada kebingungan, lalu gimana Bu ya? Ya harus diganti. Cuman akhirnya saya hibur, ganti kalau kurang saya tambahi. Ya nggak berani minta juga ke saya kan. Ganti pokoknya, kalau kurang nanti pokoknya kumpulin semampunya berapa, nanti kalau nggak nganu saya tambahin. Nggak minta ke saya berarti. Alhamdulillah berarti cukup. Ini urusan amanat sebetulnya. Dan hati-hati kalau haram itu masuk ke mulut kita akan ngajak makan haram lebih gede. Kemarin ngambil hartanya anak yatim itu hanya ngambil sedikit saja, mungkin 5.000 rupiah. Lihat, minggu depan sudah 50.000 rupiah. Tahun depan sudah 500.000 rupiah. Innalillah. Karena apa? Berkembang kejahatan. Seperti halnya kebaikan akan menarik kebaikan, maka keharaman yang kita lakukan akan juga menarik keharuman. Anak yatim, anak fakir, pedulilah Anda dengan mereka, saudara. Jangan egois, jangan ngurusi anakmu sendiri saja. Anakmu harus diurusi, akan lebih dari itu. Mencarilah pertolongan Allah dengan peduli dengan anaknya orang-orang lemah seperti itu. Ada lagi yang yatim lebih daripada yatim. Dan ini jarang dibahas dan harus kami hadirkan. Yatim lebih daripada yatim adalah, semoga Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari kehinaan zina. Lebih yatim dari yatim adalah jika ada seorang anak lahir dari perutnya seorang ibu yang tidak bersuami, yang katanya anak zina. Ketahuilah dia tidak punya dosa, itu kesalahan ibunya. Dia lebih yatim daripada anak yatim. Kalau anak yatim beneran itu bapaknya meninggal, ibunya mungkin ibu yang solehah. Tapi ini anak lahir dari bapaknya tidak ada, ibunya adalah ibu yang tidak benar. Lebih perlu diperhatikan. Karena anak itu tidak pernah punya dosa. Pertama adalah harus kita tutup aib ibunya. Dijadikan, pokoknya jangan sampai dia tahu kalau ibunya pezina. Agar dia itu punya percaya diri. Kemudian setelah itu Anda tolong, Anda besarkan, dia bisa menjadi wali kutub. Jangan seperti sebagian orang kalau sudah anak zina, nyentuh saja, wah naudzubillah, Anda yang salah, Anda yang busuk, Anda yang rendah. Dia tidak punya salah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Bayi lahir bersih, tidak punya dosa. Kalau mati langsung surga. Kita yang banyak hisapnya ini. Ini yang jarang dibahas. Menolong anak-anak semacam itu, masya Allah istimewa. Menutup aib ibundanya, bahkan diupayakan agar dia tidak tahu. Kalau tanya bapaknya mana, bapakmu meninggal di mana? Tenggelam di sungai itu apa? Wah, terserah ngomong apa sih. Yang penting dia tidak merasa oh ibuku pezina, ibuku pezina. Astagfirullah. Biasanya ada kadang-kadang sampai kita ngelihat satu kampung, kalau bahasa Jawa itu namanya kowar, kalau anak jadah kan begitu.
Bagaimana ketahuan anak jadah katanya? Sak kampung tahu semua. Ini yang salah siapa ini? Yang salah umat. Mestinya kalau ada problem, musibah seperti itu, ditutup, tidak boleh ada yang tahu. Dan angkat anak-anak itu. Dia lebih yatim daripada anak yatim. Bukan yatim bapak saja, tapi yatim akhlak ibundanya. Ibundanya pezina. Makanya biasanya diyakini kalau ibunya pezina, anaknya jadi pezina. Karena apa? Psikologinya yang hancur. Karena apa? Di saat dia ada syahwat dan sebagainya, ingat ibunya. Alah, ibu saya juga begitu, biarpun saya begini ya, nggak kira bisa marah ibu saya kepada saya. Seperti itu kasusnya. Padahal dia bisa menjadi kekasih Allah. Enggak, anak zina tidak harus menjadi pezina. Dia bisa menjadi kekasih Allah. Inilah yang harus perhatikan juga. Anda ambil dan Anda tutup aib itu. Anda sekolahkan jadi ulama. Tidak rugi. Sebab kita menemukan beberapa di sebuah tempat, sampai nyentuh saja nggak mau. Bahkan sampai diyakini kalau di rumahnya ada anak seperti itu, rumahnya sengsara. Astagfirullah. La ilaha illallah. Saya bisa ngirim ke tempat. Kalau Anda tidak mau ngurusi, biar saya ngirim. Biarpun tidak harus saya taruh di pondok. Saya bisa bayar orang untuk jaga dia kok. Bisa mengajak orang lain yang mengerti kemuliaan, tapi jangan direndahkan, jangan dihinakan dia. Dia tidak salah, ini anak kecil tidak punya salah, tidak punya dosa. Kesalahan ibundanya jangan dibawa kepada anak. Jangan membuat pezina-pezina baru. Kalau dia sudah putus asa karena ibunya dibilang begitu. Sampai anak kecil bilang ibumu begini, ibumu begini. Dibilang ibumu londe katanya. Sampai nangis seorang anak, saya dibilang begitu. Itu kurang ajar itu. Saya bilang. Yang mengatakan seperti itu. Kalau ibunya pezina bisa saja suatu ketika menjelang tuanya tobat dan seterusnya. Tapi anak ini tidak punya dosa. Dia punya makom lebih yatim daripada anak yatim. Ingat, karena kalau ada anak yatim bapaknya meninggal, bisa saja dirawat oleh seorang ibu yang salehah. Tapi si dia sudah gak punya bapak, ibunya adalah seorang yang rendah, seorang yang murah. Sehingga perlu akhlak juga. Sehingga akhlaknya bisa cepat rusak kalau bersanding dengan ibundanya. Perlu kita ambil, kita muliakan mereka. Baik, ini yang bisa kami hadirkan. Kemudian juga mungkin kalau Anda ribet ngurusi satu-satu, paling tidak Anda berikan pengarahan. Gini saja sudahlah. Kalau nanti ada di antara para hadirin ini hadirat ini kok tahu anak yatim, Anda bisa mengirim datanya kepada tim. Kita pengen tahu ada berapa anak yatim di situ. Kemudian kalau Anda pengen nyantuin anak yatim, Anda bisa mendaftar juga. Saya pengen 3 anak yatim. Dan anak yatim tidak saya yatim-yatimkan. Jangan biasakan meyatim-yatimkan anak yatim. Kasihan dia. Kadang yatim bilang, "Wah, ini yatim ya, yatim." Oh, ini astagfirullah. La ilaha illallah. Besarkan hati, tidak, saya adalah bapaknya. Di Al-Bajah gak ada yatim, saya bapaknya mereka semuanya. Jangan diyatim-yatimkan, hanya untuk cari duit saja diyatim-yatimkan. Yatim. Akhirnya ngenes lagi, iya yatim. Masya Allah. Perlu akhlak kita semuanya. Perlu kita kasih sayang mereka. Seorang anak kecil menangis di pojok kota Madinah, yang lain anak-anak kecil pada main. Nabi melihat ada apa, anak kecil yang menangis, didekati oleh baginda Nabi SAW. Nabi dekat, kenapa kau nangis? Kenapa kau tidak main seperti yang lainnya? Sambil tersengguk-sengguk menangis, ya Rasulullah, itu enak punya bapak, tadi dibelikan mainan, belikan baju. Tapi saya nggak punya bapak, nggak ada yang belikan baju kepadaku, nggak ada yang ngajak main aku. Terenyuh Nabi Muhammad. Lalu dipeluklah anak kecil tersebut. Baik, aku akan belikan engkau baju. Dan aku akan jadikan diriku bapakmu. Melihat Rasulullah. Kenapa? Apakah kamu tidak rela jika aku adalah bapakmu dan Fatimah saudarimu? Merangkul. Gimana tidak rela, engkau adalah ayahku, Fatimah saudariku? Dipeluk oleh Rasulullah sampai besar hatinya. Bukan diyatimkan. Yatim. Dipeluk oleh Rasulullah, lalu diberi baju. Disenangkan. Besarkan hati dia. Kau yatim enggak? Bapakmu adalah aku. Selesai. Ada didik. Memang bapak nasab tidak, akan tapi besarkan hatinya. Juga diantaranya kadang, Masya Allah, kita melihat suatu ketika ini, makanya ini kritik kepada diri kita sendiri. Suatu ketika kalau ada acara sedikit, undang anak yatim, undang anak yatim. Mengundang anak yatim bener. Tapi kita harus tahu situasi kondisi. Ngundangnya waktu dia ngaji, waktu dia belajar. Suatu ketika ada diundang anak yatim, tempatnya jauh, perjalanan 2 jam. 1,5 jam. Ada segerombol anak yatim, diundang ada mungkin 60 atau 100 anak yatim, pakai bis 2. Sampai situ adalah baca Quran, ngaji.
Ngaji, makan, kasih berkat. Pulang dapat duit 50.000 satu anak. Tak tanya ustadznya, Ustadz, jam begini apa ada kegiatan Ustadz? Ada Bu ya. Sebenarnya jam begini, jam duhur begini ini belajar mereka. Terus ya karena sama Pak Hajinya diundang harus datang, terus gimana? Nanti tidak enak. Saya paham, kalau tidak datang tidak dikasih duit. Subhanallah. Kalau Anda ngasih duit kirim ke sana, jangan diundang anak yatim. Kasihan mereka harus sekolah. Harus ngaji. Berkah nyampe ke rumahmu, selesai. Kecuali anak yatim rumahnya tetanggamu dan waktu kosong nggak ngaji Anda undang ke rumah. Kita harus ngerti dong. Ini perlu adab kita dengan anak yatim. Diundang, capek mereka. Itu perjalanan berangkat 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Sampai itu 5 jam. Sampai di sana nggak bakal murojaah Qur'annya, nggak belajar langsung capek ngantuk. 50.000. Allah. Yang merasa tobat selesai, tidak ada yang tahu. Anda tidak usah begitu. Ini ada pendidikan hari ini. Rumahmu akan berkah, Anda cukup ngirim. Fakir dan sebagainya Anda kirimi kalau bisa. Cuman kalau diundang kan keren. Wah, nanti ini anak yatim, semuanya tahu. Oh, Masya Allah. Cium tangan bolak-balik, Masya Allah. Perlu pendidikan. Tapi Anda tidak boleh suudon kalau ada orang undang anak yatim, jangan Anda salahkan. Maksudnya ilmu untuk Anda. Kalau orang lain mungkin dia belum ngerti, atau mungkin dia memang dia kelihatan 50.000, tapi bangunkan gedungnya, yang ngasih makan setiap hari mungkin. Biar tahu rumahnya kan mungkin saja. Gak usah suudon sama orang ya. Ini ilmu untuk Anda sendiri. Awas. Hormati mereka, hargai mereka. Inilah ilmu yang kita butuhkan. Kadang kebaikan kalau tidak pakai cara kan salah ya. Kebaikan harus ada caranya. Ada aturannya. Hak kebenaran di bawah Nabi. Tapi harus bungkus dengan akhlak, keindahan. Sehingga kebenaran mudah diterima. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan juga di antara Anda kalau nyantuni pondok pesantren sama itu. Di antara Anda bangun pondok pesantren. Misalnya ada pondok pesantren itu kalau Anda bantu mereka, di situ ada anak yatim dan sebagainya, Anda juga bisa masuk. Cuman saya pengen ada program yang khusus tadi. Ambil. Paling tidak Anda berikan informasi. Kalau semuanya sudah merasa punya surga, Anda bisa sampaikan ke kami, saya masih mencari surga. Biar saya cari orang lain nanti kalau Anda tidak mau. Anda cukup mendaftar Buya di Tangerang, ada alamatnya begini, ada ibu punya anak 4. Yang satu umur 5 tahun, yang satu setahun lahir meninggal. Setiap tahun. Anaknya kecil-kecil, yatim. Kasih tahu ke kami. Nanti akan suruh teman. Kalau Anda tidak butuh surga itu, ya sudah, nanti saya kasihkan yang lain. Kita perlu ada kegiatan positif seperti ini. Kegiatan hati nurani, batin iman, untuk kita kenalkan kepada Allah. Kalaupun Anda repot masalah ini karena ribet karena kesibukan Anda bisa dengan cara mungkin Anda membantu pondok pesantren. Misalnya di Al-Bahjah banyak anak yatim tapi nggak ada yang ketahuan siapa yatimnya. Banyak itu. Tapi semuanya nggak ada yang merasa yatim. Nggak ada anak yatim. Makannya sama dengan yang kaya, yang melarat, sama semuanya makannya 3 kali. Waktu kuenya bahkan dilarang jajan, nggak boleh belanja. Disiapin susunya semuanya sama semuanya. Jadi nggak tahu ini saya anak fakir, saya anak yatim, nggak ada. Yang kaya makan, yang melarat juga harus makan. Anda bisa membantu ke tempat-tempat seperti itu misalnya. Di pondok yang lain banyak para kiai-kiai kita ngerti Pak Habaib ada kok. Di saat seperti itu Anda termasuk nolong anaknya orang, insya Allah Anda akan ditolong oleh Allah. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Dan kami rindu akan ada pondok di mana-mana. Khususnya Al-Bahjah yang diurusi oleh teman-teman pejuang. Di Tangerang kita ingin ada pondok pesantren. Di mana-mana ada pondok pesantren yang di dalamnya bermacam-macam tadi itu. Program untuk pendidikan agama terlebih dahulu sebelum kita ajari ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Muharram ini betul-betul seperti disebut sebagai tahun baru Hijriah, menjadikan kita hijrah kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Yang belum peduli dengan anak-anak fakir dan anak yatim, semoga bulan Muharram ini adalah hari kepedulian kita. Yang masih mengikuti budaya cara hidup orang di luar Islam, semoga di bulan Muharram ini adalah kita sudah mulai membuat perubahan hanya mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.